Kali ini saya akan menjelaskan program untuk mengecek bilangan prima pada suatu deret. Lalu bilangan prima itu dijumlahkan. Jika hasilnya prima, maka akan tampil output iya, dan jika hasilnya itu bukan bilangan prima, maka akan tampil output tidak. Seperti biasa, dalam membuat program, pertama-tama kita gunakan file header terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan file header IOStream. Guna dari file header IOStream ini adalah agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan inline. Kemudian kita gunakan using namespace std. Guna dari using namespace std ini adalah digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Kemudian kita gunakan inMain, di mana inMain ini adalah fungsi utama dan program utama diletakkan sesudah fungsi ini yang dibatasi oleh tanda kurung kurawal ini. Kemudian kita deklarasikan tipe data yang akan kita gunakan dalam membuat program ini. Tipe data yang akan kita gunakan yaitu tipe data integer, dan variabel-variabel yang akan kita butuhkan yaitu variabel bil, variabel j, i, n, x, y, dan D. Untuk variabel X itu kita deklarasikan nilainya 0, untuk variabel Y kita deklarasikan nilainya juga 0, dan untuk variabel D kita deklarasikan nilainya itu adalah 1. Kemudian cout masukkan banyaknya bilangan. Artinya kata masukkan banyaknya bilangan ini akan ditampilkan ke layar. Kemudian cin n, di mana n ini adalah variabel untuk banyaknya bilangan. Yang maksudnya nanti ketika kita akan menginputkan bilangan, maka akan ditampung oleh variabel n ini. Kemudian lakukan perulangan untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus, artinya i plus plus ini adalah i akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Kemudian cout masukkan bilangan ke i, artinya masukkan bilangan ke i ini akan ditampilkan ke layar. Kemudian cin bil, di mana bil ini adalah variabel untuk bilangan ke i. Maksudnya ketika kita menginputkan bilangan ke i ini akan ditambung oleh variabel bil. Kemudian lakukan perulangan untuk j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan bil, j plus plus, artinya j akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Kemudian kita masuk ke kemungkinan-kemungkinan ini. Jika bil itu tidak sama dengan D dan bil itu dibagi dengan J, sisa pembagiannya adalah sama dengan 0, maka dia akan melakukan kemungkinan-kemungkinan ini. Tetapi jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka dia akan kembali ke perulangan ini, ke J++. J akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Sampai nantinya syarat ini bisa terpenuhi, baru dia akan melakukan kemungkinan ini. Dan jika syarat ini terpenuhi, kita masuk ke kondisi ini, ke kemungkinan ini. Jika J itu tidak sama dengan bil, maka nilai D itu sama dengan bil. Kemudian jika J-nya itu sama dengan bil, maka kita lakukan penjumlahan untuk mengetahui nilai X. Kita lakukan penjumlahan X ditambah dengan bil. Kemudian kita cout X. Jika X-nya di sini didapatkan dari penjumlahan X ditambah bil ini tadi, maka kita cout X-nya berapa. Kemudian kita lakukan perulangan. Untuk J sama dengan 2, J kurang dari sama dengan X, J plus plus J akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Kemudian kita masuk ke kemungkinan-kemungkinan ini. Jika X-nya itu tidak sama dengan D dan X dibagi dengan J itu sisa pembagiannya adalah 0, maka dia akan bisa melakukan maka dia akan bisa melakukan kemungkinan-kemungkinan ini. Tetapi jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke perulangan J++ ini. Sampai kedua syarat ini terpenuhi. Lalu
baru bisa melakukan kondisi ini. Dan jika kedua syarat ini terpenuhi, maka dia akan melakukan kondisi ini. Jika J-nya itu tidak sama dengan X, maka nilai D itu sama dengan X. Dan jika J-nya itu sama dengan X, maka si out ya. Dan kemungkinan lainnya, jika J-nya itu tidak sama dengan X, maka si out tidak. Kita coba running. Masukkan banyaknya bilangan, kita inputkan 4. Bilangan ke-1, 3. Bilangan keduanya, 6. Bilangan ketiganya, 9. Bilangan keempatnya, 7. Maka outputnya adalah 10. Dan outputnya itu tidak. Mengapa tidak? Karena kita ketahui kalau secara kita lihat di sini bilangan primanya itu adalah 3 dan 7. Karena 3 dan 7 itu hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1. Berarti 3 ditambah 7 hasilnya 10. Dan 10 itu merupakan atau bukan bilangan prima. Saya jelaskan alur programnya. Di sini kan untuk yang pertama tadi kita masuk ke kondisi ini, ke perulangan ini. Untuk kita kan tadi inputkan untuk N-nya itu kan sama dengan 4. Kemudian kita masuk ke perulangan ini. Untuk I sama dengan 1. I-nya sama dengan 1. I kan I-nya 1. 1 kurang dari sama dengan N-nya 4. 1 kurang dari sama dengan 4. Nah, kemudian masuk ke sini. Masukkan bilangan ke I. I-nya tadi kan 1. Masukkan bilangan ke 1. Kemudian kita inputkan angka yang ditampung oleh variabel bil ini. Jadi bilnya itu kan masukkan bilangan ke 1 tadi kita inputkan 3. Berarti bil di sini posisinya 3. Kemudian J sama dengan 2. Nah, jadi 2 kurang dari sama dengan bilnya tadi 3. J kurang 2 kurang dari sama dengan bilnya tadi 3. Berarti 2 kurang dari sama dengan 3. Benar kan? Berarti dia masuk ke kemungkinan ini. Jika bilnya tadi 3. 3 tidak sama dengan D-nya 1. 3 tidak sama dengan 1. Benar. Dan bil tadi 3 dibagi dengan 2, sisa pembagiannya 0. Salah, berarti dia tidak bisa melakukan kemungkinan ini. Berarti dia langsung ke perulangan ini, J++. Berarti J sekarang posisinya 3. Di sini kan J-nya sama dengan 3. 3 kurang dari sama dengan 3. Dia masuk lagi ke sini. Bil tadi 3. 3 tidak sama dengan 1. Dan 3 3 dibagi dengan 3, sisa pembagiannya itu adalah 0. Benar, baru dia bisa melakukan kemungkinan ini. Dan kemungkinannya berarti kita masuk ke kemungkinan yang ini. Karena apa? Karena yang ini kan tadi 3 dibagi 3, sisa pembagiannya adalah 0. Bil itu kan 3, J-nya 3. Berarti J itu sama dengan bil. Berarti dia bisa masuk ke ini, kemungkinan yang ini. Lalu untuk kita lakukan penjumlahan X ditambah bil untuk mengetahui nilai X-nya. Berarti X-nya tadi kan 0. X-nya tadi 0. Ditambah dengan bil. Bilnya tadi 3. Berarti X
sekarang itu nilainya adalah 3. Kemudian I++, dia lanjut ke sini lagi. Untuk I-nya itu sekarang sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 4. Masukkan bilangan ke I. I-nya tadi 2, masukkan bilangan kedua. Masukkan bilangan kedua. Bilangan keduanya itu kan ditampung oleh bil. Dan bilangan kedua tadi kita inputkan 6. Berarti bil itu sama dengan 6. Kemudian J sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 6. Benar kan? 2 kurang dari sama dengan 6. Kemudian dia masuk ke sini. Jika 6 tidak sama dengan 1 itu kan benar. Dan 6 dibagi 2, sisa pembagiannya 0 itu adalah benar kan? Maka dia bisa melakukan kemungkinan ini. 6 dibagi 2, sisa pembagiannya 0. Berarti kedua syarat ini terpenuhi. Jadi dia bisa melakukan kemungkinan-kemungkinan yang ini. Karena 6 dan 2 itu, karena J dan bil itu tidak sama, atau J tidak sama dengan bil, karena di sini kan bilnya itu 6 dan J-nya 2, jadi dia masuk ke kondisi yang ini. Jadi nilai D sekarang itu sama dengan bil, atau D itu sama dengan 6. Berarti dia lanjut ke I selanjutnya. Untuk I sekarang itu sama dengan 3. I sekarang itu sama dengan 3. 3 kurang dari sama dengan 4. Masukkan bilangan ke I. I-nya tadi 3. Dan siin bil. Bilangan ketiga tadi kita inputkan 9. J sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 9 itu kan benar. Maka dia masuk ke kondisi ini. 9 tidak sama dengan 1. Benar. Terus 9 mod 2 itu sisa 9 dibagi 2, sisa pembagiannya itu kan 0 itu salah. Berarti dia tidak bisa melakukan kemungkinan ini dan berlanjut ke J++. J sekarang adalah 3. 3 kurang dari sama dengan 9. Benar. 9 tidak sama dengan 1. Dan 9 dibagi dengan 3, sisa pembagiannya adalah 0. Maka dia bisa melakukan kemungkinan-kemungkinan ini. Dan karena 9 dan bilnya itu 9 dan J-nya 3 kan tidak sama. Jadi J tidak sama dengan bil. Maka nilai D-nya itu sama dengan bil, atau D itu sama dengan 9. Dan dia berlanjut ke I++. Untuk I sekarang itu sama dengan 4. I sama dengan 4. 4 kurang dari sama dengan 4. Benar. Nah, masukkan bilangan ke I. I-nya tadi 4. Dan bil sekarang kita inputkan tadi kan untuk bilangan keempat 7. Jadi bil sama dengan 7. J sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 7. Itu benar. Terus dia masuk ke kemungkinan ini jika 7 itu tidak sama dengan 1 dan 7 mod 2 itu sama dengan 0. Kedua syarat ini tidak terpenuhi karena 7 dibagi 2 itu sisa pembagiannya tidak sama dengan 0. Jadi dia langsung ke J++. J sekarang adalah 3. 3 kurang dari sama dengan 7. Benar. Berarti dia masuk ke sini. Untuk 7 tidak sama dengan 1. Dan 7 dibagi dengan 3 sama dengan 0. Salah. Karena 7 dibagi 3 itu sisa pembagiannya tidak sama dengan 0. Berarti dia ke J++ ini. Lakukan ini terus.
lakukan perulangan ini hingga 7 itu dibagi 7, sisa pembagiannya adalah 0. Kemudian dia masuk ke, sehingga apabila kedua syarat ini terpenuhi, maka dia akan masuk ke sini, ke kemungkinan yang ini, J sama dengan Bill. Karena apa? Karena 7 dibagi 7, sisa pembagiannya 0. Bill-nya 7, J-nya 7, jadi dia masuk ke sini. J sama dengan Bill. Kemudian kita lakukan penjumlahan antara X ditambah dengan Bill. X-nya tadi 0 dan Bill-nya adalah 7. Berarti kita see out X, di mana X tadi kan yang pertama 3 ditambah dengan 7. X-nya adalah 10. Kemudian kita masuk ke sini. Untuk J itu kan sama dengan 2. J kurang dari 2 kurang dari sama dengan 10. Dia masuk ke sini. 10 itu kan tidak sama dengan 1. Dan 10 dibagi 2, sisa pembagiannya itu adalah sama dengan 0. Benar, berarti dia bisa melakukan kemungkinan-kemungkinan ini. Karena X-nya itu kan 10, J-nya 2, otomatis kan tidak sama dengan. Berarti dia masuk ke sini. Ke kemungkinan ini, jika J-nya itu tidak sama dengan X, maka nilai D itu sama dengan X. Dan jika J sama dengan X, masih out ya. Dan kemungkinan lainnya itu jika J itu tidak sama dengan X, maka see out tidak. Berarti benar program yang telah kita buat untuk X-nya itu sama dengan 10 dan 10 itu bukan merupakan bilangan prima, jadi outputnya tidak.